Allah menurunkan ketenangan pada Rasulnya dan kepada orang-orang mukmin. Jadi harusnya kalau kalian mengaku orang beriman, cirinya itu sudah sakinah. Yang terkutuk itu mereka yang gagal berlindung kepada Allah, malah berlindung kepada setan. Makanya keluarga yang sakinah itu artinya keluarga yang pasangan hidupnya sudah tidak bereaksi. Katos. Apapun yang dilakukan oleh suami, antep eda keur manehna. Tidak bereaksi, tidak usil, tidak komentar, maafkan dan biarkan. Pulang terlambat, langsung sediakan air panas, kopi, gitu. Lain ditanya, di mana heula ya? Puting-puting ke kera balik tuh. Harusnya balik geges untung. Kalau yang sudah sakinah mah begitu, ya. Jadi sakinah itu artinya tidak bereaksi. Makanya yang tidak bereaksi pasti mawaddah warahmah. Bahagia itu saat kita tidak bereaksi. Gitu. Makanya para rasul itu sudah sakinah. Sakinah itu tidak bereaksi. Batu rek itu keun we da keur-eukeurna. Jadi apa yang buruk di semesta ini? Tidak ada yang buruk. Yang buruk itu adalah cara kamu menilai itu. Cara kamu merespon itu yang buruk. Makanya saya sering mengatakan, dalam satu judul ceramah saya, masalah itu cuma 10%. Tapi 90% adalah cara kamu menanggapi masalah itu. Itu yang membuat jadi bermasalah. Responmu terhadap semua peristiwa. Kalau responnya baik-baik saja, positif-positif saja, kan sebetulnya nggak ada masalah. Cuman kita tidak percaya bahwa di balik itu ada tanda-tanda dia. Karena kitanya angkuh, kitanya sombong, tidak mau bersujud. Saat kita angkuh, sombong, yang menunjukkan penolakan kita terhadap yang kita inginkan, itu sebetulnya kita sedang tidak bersujud. Sombong? Angkuh? Oke. Jadi sekarang saya sederhanakan lagi. Begitu terjadi yang tidak kita inginkan, jadi dalam hidup, dan kita menolaknya, berarti membuktikan bahwa kita masih sombong dan angkuh. Karena kita masih tertutup. Kita tidak percaya. Kalau di balik itu ada pesan yang luar biasa dari semesta. Karaos? Karaos? Siapa sebetulnya kalau begitu yang angkuh dan sombong itu? Iblis? Setan? Makanya saya sering tanya, kalian tuh suka baca ta'udz nggak ya? Suka. Gimana? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, udah tuh level ikronya, udah level ikro 4 itu. Kalau itu udah level 6 itu. Bacanya aja terus yang diperbaiki. Isinya nggak tahu. Kenapa kalau kita baca Quran harus baca ta'udz? Saya tanya, apa artinya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Saya tanya, siapa yang terkutuk? Siapa? Setan. Setan itu memang kerjaannya cuma nawarin. Nawarin aja. Mau marah atau tidak marah. Setan itu cuma kayak orang dagang. Orang dagang, comro. Rek dibeli, rek henteu. Kumaha maneh. Jadi siapa yang terkutuk itu? Yang terkutuk itu bukan setan. Yang terkutuk itu mereka yang gagal berlindung kepada Allah, malah berlindung kepada setan. Jadi sebetulnya yang terkutuk itu yang tergoda oleh godaan setan, bukan setannya. Enak aja kata setan. Kamu yang marah-marah bilang salah setan. Setan tuh mau dagang aja, mau marah, mau gak marah terserah, mau dibeli nggak dibeli terserah.
Setan mah cuma jualan. Marah, marah, marah gitu setan mah jualan. Nawarin. Lah kamu yang beli. Bilang yang dagang terkutuk. Dahar comro sapiring. Sakit perut. Kenapa kamu sakit perut? Gara-gara tukang comro. Tuh. Jadi kita tuh ngaji tuh selama ini ya, nggak jelas. Terlalu sibuk memperbaiki bacaan. Bukan itu buruk, bagus, kan jadi juara. Tapi buat apa kita membaca kalau nggak ngerti? Karena saya bilang membaca itu tidak termasuk keterampilan berpikir. Mengingat bacaan sudah masuk level 1, memahami bacaan baru level 2, menerapkan bacaan level 3. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Karena kalian gagal berlindung pada Allah, tergodalah oleh setan. Siapa yang terkutuk? Ya kamu yang tergoda. Kok setan? Dan saya juga aneh ya. Setannya di semua majelis taklim, arti ta'ud, dan setannya siapa yang terkutuk? Semua jawabannya seragam. Setan. Ini salah siapa? Lah kalau seragam itu salahnya itu seragam, berarti kan yang salah nu ngajar, betul nggak? Tetapi yang belajar juga salah, tidak mau menggunakan keterampilan berpikirnya. Paham sampai sini? Paham apa tidak? Masih ingat ya, waktu iblis disuruh sujud pada Adam, kan nggak mau sujud, betul nggak? Kenapa? Karena iblis itu melihat Adam sebagai Adam. Beda malaikat. Malaikat sujud karena malaikat itu udah tembus pandangnya. Yang dilihat oleh malaikat bukan Adam sebagai Adam, tapi hakikat Adam. Siapa hakikat Adam? Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Hakikat Adam adalah ruhku yang Allah tiupkan di jasmaninya Adam. Yang dilihat oleh malaikat bukan Adam, tapi hakikat Adam. Siapa hakikat Adam? Yang dibalik Adam. Kenapa? Karena malaikat itu sudah terbuka. Jadi siapa malaikat? Siapapun yang sudah terbuka melihat kenyataan ilahi di balik semua peristiwa, itulah dia sudah mewarisi sifat malaikat. Dan siapapun yang tertutup melihat peristiwa sebagai peristiwa, tidak melihat yang di baliknya, tidak melihat pesan-pesan di baliknya, itulah yang disebut dengan iblis. Wow, teu ayeuna ka iblis. Sugan di bejer beaskeun menjadi warawuh ka iblis teh. Wawuh ayeuna hoyong ningal iblis mah kayak wih ka bumi jelas bisa ka kamar pilarian tah cermin nya gitu. Saya tanya sekali lagi, kalau ada peristiwa yang tidak diinginkan, menerima atau menolak? Menolak. Sujud atau tidak sujud? Tidak sujud. Kenapa? Karena masih tertutup, timbul kesombongan dalam diri. Siapa itu? Siapa? Berat saya ngomongnya. Makanya saya kalau kajian tidak pernah saya membicarakan setan, tidak pernah membicarakan iblis di belakangnya. Karena kalau saya membicarakan setan dan iblis, berarti saya menggunjingkan setan dan iblis. Pengajian macam apa? Menggunjingkan mereka. Makanya saya hadirkan. Hareupeun anak, saya mah kalau bicara taruh di tukang. Di tukang mah bahaya, disebut gibah. Hareupeun anak mah henteu. Paham ya? Ini ngerti nggak ayat ini dari tadi saya bicara? Oke, udah ketawa dulu dong. Ketawa ngaji itu harus banyak ketawa, ya. Terutama mentertawakan kebodohan diri. Dan ngaji teh urang mah cek jeung cenah wae. Betul nggak? Iya. Cek jeung cenah. Cek batur kitu, ngilu kitu. Pikir atuh. Betul nggak? Jangan semua yang dibicarakan orang itu karena bilang ini dari Allah, ini dari Rasulullah langsung percaya. Dengarkan dulu yang bicaranya bisa dimengerti apa tidak. Betul mungkin dari Allah, betul dari Rasulullah. Tapi yang disampaikannya betul nggak yang seperti yang Allah mau, seperti yang Rasulullah mau. Jadi jangan aneh-aneh. Disuruh mengingat Allah, malah nyebut-nyebut. Disuruh mendirikan sholat, cuman melaksanakan sholat. Betul nggak? Iya. Tuh, ngakunya takwa.
Menjalankan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi apa yang dilarangnya. Sok talung tik heula eta nu dipigawe dititah henteu. Makanya itu yang disebut dengan kegeeran spiritual. GR, merasa paling benar karena nggak mau belajar, tertutup dari nasihat orang lain, tertutup dari pandangan orang lain. Bisanya ketika orang lain beda, salah. Bisanya gitu. Nah, eta penyakit kulit deh. Makanya orang yang penyakit kulit mah nular. Ngerti? Iya. Penyakit kulit mah bukan sok gagaro. Betul nggak? Tah gagaro teh nular. Makanya gagaro mah kapan gagaro? Kapan garuk-garuk? Kalau gatal. Makanya orang lain beda, gatal. Betul nggak? Orang lain tidak sama dengan dia, gatal. Kerjanya tuh gatal. Itu. Bukan garuk-garuk ini. Di sini garuk-garuknya, gatal. Kalau nggak komentar, gatal. Beda dengan orang yang sudah mencapai ilmu sejati. Keun we batur kitu oge, keur-ekeurna. Gitu. Dan setiap perbuatan yang dilakukan seseorang bukan untuk siapa-siapa, akan kembali pada dirinya sendiri. Ngapain kita sibuk ngurusi orang? Paham ya? Hah, ini karena ada kesombongan, Kangkuhan. Lanjut. Oke. Tos karaos ayat nu tadi. Tos karaos urang lajengkeun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Quran surat Al-Fat ayat 26. Ketika orang-orang yang tertutup, id ja'alallazina kafaru fi qulubihim, ya, fi qulubihimul hamiyatal jahiliyah. Ketika orang-orang yang tertutup menanamkan dalam kalbu mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah. Jadi yang paling berbahaya kesombongan adalah kesombongan jahiliyah. Apa jahiliyah itu? Jahil. Tahu? Bodoh. Makanya kesombongan yang paling berbahaya kata Quran adalah kesombongan jahiliyah. Bodoh tapi sombong. Keun we atuh ari nu pintar sombong mah. Pantes. Ieu mah bodoh, teu nyaona naon sombong. Keun we atuh nu beunghar sombong mah da meureunan aya. Ieu mah teu gaduhna naon tapi sombong. Pika sabeuleun. Makanya sombong yang dimaksud oleh Quran itu perhatikan. Ketika seseorang itu sombong dengan kebodohannya, dia itu sudah menanamkan kesombongan dalam kolbunya. Makanya kolbunya semakin tertutup. Yang paling berbahaya lagi adalah bodoh, tidak tahu, tapi menganggap dirinya paling tahu. Udah gitu mengajarkan orang lain karena dia menganggap dirinya paling tahu. Yang disampaikan pada orang lain itu bukan apa yang dia alami, cuman yang dia baca, yang dia hafal, diceramahkan. Isu kerek ceramah pentingna ngapalkeun heula. Tah ieu disebut imtihan teh. Baheula mah sim kuring keur leutik. Lamun aya acara muludan jeung rajaban, tahu rajaban? Rajaban tobanna nu ageung teh geuning. Kupun bapak teh sok dipasihan kertas. Ya, kertas. Isina teh pidato. Atuh arek pidato teh atuh sarungna, kopeahna, ya? Gitu. Begitu pidato teh celengkeung teh ngau speaker. Nya katingali ngapalkeun teh da menangian batur. Ya, tah aya pemilihan juara eta teh. Ya, yang paling bagus pidatonya dapat piala. Mun aya nama penginten Pildacil nya. Pildacil. Setelah saya besar, saya bilang sama Bapak, Bapak, kenapa saya disuruh pidato sesuatu yang saya sendiri tidak mengalaminya? Suruh pun Bapak teh ameh maneh jadi juara. Makanya saya disuruh pidato kayak gitu lagi, gak mau. Yang berbahaya, jangan-jangan yang ditulis bapak saya pun, bapak saya belum mengalaminya. Wah, itu. Ya, makanya saya kasih tahu. Di Quran itu dikatakan, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak mengerjakannya
tidak mengalaminya, tidak merasakannya. Kaburo maktan indallah. Allah nggak ridho. Makanya orang beriman itu hanya boleh menyampaikan yang dia alami, yang dia rasakan. Nih saya kasih tahu. Kita selama ini menyampaikan sesuatu pada orang yang kita alami, yang kita rasakan, atau apa kata orang? Apa kata orang? Berarti kita masih tertutup, belum mengerti. Ya. Nah, makanya kesombongan yang paling berbahaya kata Quran, ya, hamiyatal jahiliyah. Kesombongan yang paling berbahaya adalah kesombongan kebodohan. Bodoh, sombong. Nah, tetapi kuncinya kesombongan tetap di ayat ini dikatakan ij'alal ladzina kafaru fi qulubihim. Karena kolbunya masih tertutup. Tetap aja kuncinya itu. Karena ketika mata kolbu masih tertutup, yang keluar itu cuma persepsi, interpretasi, proyeksi, bukan yang dialami. Makanya kenapa orang tidak boleh bersaksi kecuali yang sudah menyaksikan. Kan tidak boleh yang tidak bersaksi tidak boleh orang yang tidak menyaksikan bersaksi. Dan menyaksikan itu di TKP, tapi bersaksi boleh di kantor polisi, boleh di depan Pak Hakim. Boleh. Asal yang bersaksi itu yang menyaksikan. Menyaksikan mah pakai mata, kalau bersaksi pakai mulut. Mulut ini tidak boleh menyampaikan sesuatu yang tidak dilihat. Sama. Ini mata lahir. Kata Allah, aku sudah kasih satu mata lagi. Maka di Quran dikatakan, aku telah berikan kepadamu dua penglihatan. Satu penglihatan lahir, satu penglihatan batin. Apa kabar dengan penglihatan batinmu? Apa kabar dengan penglihatan jiwamu, penglihatan kolbumu? Karena kalau belum melihat, berarti yang disampaikan lewat mulut bukan yang dilihat, tetapi persepsi terhadap yang dipikirkan. Tuh, jadi salah kaprah. Jadi, makanya syahadat itu harus dialami sendiri. Menyaksikan dulu, baru bersaksi. Baru ada getarannya, ada energinya. Karena kita sudah memalingkan semua kepalsuan diri. Masuk dalam dimensi yang jujur, sejujur-jujurnya. Makanya di ayat ini dikatakan, fa'anzalallahu sakinatahu ala rasulihi. Ternyata ketenangan itu hanya disampaikan Allah kepada para rasulnya. Yuk kita belajar. Siapa rasul itu? Rasul itu utusan Allah. Maka disebut Rasulullah. Ya kan? Kalau kita belajar dulu di pelajaran agama, Rasul itu orang yang dapat ilmu untuk dirinya sendiri dan boleh menyampaikan pada orang lain. Jadi sebelum menyampaikan pada orang lain itu harus ngalamin sendiri. Makanya para Rasul itu menyampaikan sesuatu bukan kata orang, tetapi apa yang langsung dialami oleh pengalaman pribadinya, itu yang disampaikan. Makanya itu namanya kebenaran. Fa'anzalallahu sakinatahu ala rasuli. Maka Allah menurunkan kepada para rasul itu apa? Sakinah. Sering dengar sakinah? Sering, tapi nggak ngerti. Sakinah itu dari kata sakana yaskunu miskinan. Sakana sukun. Sukun itu artinya mati. Jadi sakinatahu itu artinya adalah bukan ketenangan sebetulnya. Kematian. Sakinah itu mati. Nah, kapan seseorang bisa tenang? Kalau sudah mati. Mati yang mana? Mati selagi hidup. Makanya orang yang mati, lihat, mau disabunkan apa, gak masalah. Mau dikubur di mana, gak masalah. Mau dikubur di tempat becek, sugan cengkat, mau disabunkan pakai sabun apa, gak apa-apa. Mau dikasih minyak wanginya apa, mau herme, mau minyak duyung, gak masalah. Kainnya mau apa, gak peduli. Nah, itulah sifat orang mati. Orang mati itu sudah tidak bereaksi. Makanya keluarga yang sakinah itu artinya keluarga yang pasangan hidupnya sudah tidak bereaksi. Kartos. Apapun yang dilakukan oleh suami, antep eda keur manehna. Tidak bereaksi, tidak usil, tidak komentar, maafkan dan biarkan. Pulang terlambat, langsung sediakan air panas, kopi, gitu. Lain ditanya, di mana heula ya?
Puting-puting ke kera balik. Tuh. Harusnya balik geges untung. Kalau yang sudah sakinah mah begitu. Ya. Jadi sakinah itu artinya tidak bereaksi. Makanya yang tidak bereaksi pasti mawaddah warohmah. Bahagia itu saat kita tidak bereaksi. Gitu. Makanya para rasul itu sudah sakinah. Sakinah itu tidak bereaksi. Batur rek itu keun we daker-ekeurna. Rasul mah tara cegekan. Komo ngagorengkeun batur mah tara. Hari orang mengaku umatnya Rasul tapi pagawean nyarekan batur wae. Karena belum belajar mati selagi hidup. Makanya mut anta qabla mut kata Nabi. Belajar mati selagi hidup. Artinya apa? Selama kamu hidup, usahakan jangan terlalu bereaksi seperti orang mati. Coba. Kalau reaksi kita dikurangi, perhatikan saya. Mulai itu. Tidak usil, tidak komentar. Coba perhatikan, mulai damai itu. Kalau dikit-dikit diusilin, dikit-dikit dikomentarin, aduh, cekcok. Bibit pis paseaeun teh di. Nu teu kudu dicarioskeun. Betul? Gitu. Sok cari cing. Ya, cing atuh. Tong ngeceblek wae. Allah menurunkan ketenangan pada Rasulnya dan kepada orang-orang mukmin. Jadi harusnya kalau kalian mengaku orang beriman, cirinya itu sudah sakinah. Kata Quran, bukan kata saya. Mukmin bukan? Orang beriman bukan? Jawab atuh. Sudah sakinah belum? Eta. Padahal kata Quran, cirinya orang beriman itu sudah sakinah. Karena orang beriman itu sudah, ya orang beriman, semua tanda-tanda Allah. Ya sudah, tidak ada yang ditolak, semua diterima saja. Tinggal dicari, apa pesan Allah di balik peristiwa ini. Gitu aja. Tidak protes lagi. Ya. Karena protes itu berasal dari penolakan. Dan penolakan itu berasal dari ketertutupan. Itu yang melahirkan keangkuhan dan kesombongan. Jadi kita tidak sujud. Dan Allah mewajibkan kepada mereka. Siapa? Para rasul dan orang-orang beriman itu cuma satu. Apa kata Allah? Ya, kalimat taqwa. Makanya, ya, yang dianjurkan kepada mereka itu adalah kalimat takwa. Kok kalimat? Kalimat itu kalau dalam bahasa Indonesia, kalimat itu ya sekumpulan kata-kata. Tapi kalau kalimah dalam bahasa Arab, itu satu kata. Kalimah. Takwa kalimah bukan? Kalimah. Di dalamnya ada 4. Ta, qaf, waw, alif. Ta itu tawadu. Tawadu, rendah hati. Oh, nyambung ternyata. Ciri orang yang bertakwa itu rendah hati, tidak sombong. Berarti siap menerima apapun yang terjadi, apa adanya. Sakinah, tidak bereaksi berlebihan. Tinggal tangkap pesannya apa. Hadirin, hidup ini cuma satu. Yang enak akan ditinggalkan, yang gak enak juga ditinggalkan. Tapi yang akan dibawa kepada kita, itu kedewasaan jiwa kita. Baik dari yang enak maupun yang tidak enak. Pelajarannya yang dibawa. Prosesnya, bukan hasilnya. Jadi untuk para rasul dan orang yang beriman, nih, hanya diwajibkan satu kalimat. Apa kata Allah? Kalimat taqwa. Taqwa itu ta, qaf, waw, alif. Nih, alifnya juga. Bukan alif biasa. Alif nage bengkok. Makanya kalau bapak saya mah dulu, cing atuh maneh teh ngaji teh. Teu apal alif bengkok acan. Dah hese tuh alif bengkok. Yang pertama tawadu. Tawadu apa artinya? Kalau tidak tahu, bilang tidak tahu. Jujur pada diri sendiri. Rendah serendah-rendahnya. Ajarkan saya karena saya tidak tahu. Begitu. Kalau tidak tahu, diam. Jangan banyak ngomong. Musa itu tidak jadi berguru spiritual pada Khidir. Digambarkan di Quran surat Al-Kahfi gara-gara apa? Banyak ngomong.